Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'du. Ngapain kita, Mas? Ya seperti biasa, kalau saya ke kamar sampean kita ngobrol kemana-mana sampai maghrib. Kalau ini sampai 25 menit ya. Dibatis 25 menit. Iya. Kayak jadi gini teman-teman ya. Jadi ceritanya kita ini dapat tugas. Mata kuliahnya ini agak gawat ya. Mungkin sebagian teman-teman juga udah ada yang agak akrab dengan istilah ini. Namanya itu Ghazul Fikr. Gawat namanya udah gawat. Apa itu artinya, Mas, Ghazul Fikr itu, Mas? Perang pemikiran. Waduh. Perang pemikiran. Tapi kalau saya lihat silabusnya itu asalib Ghazul Fikr gitu. Jadi apa tuh Ada artinya asalib. itu? Asalib itu ya semacam kalau terjemah letternya sih uslub. Bagaimana cara kita berperang secara pemikiran gitu. Perang-perang. Ini mohon maaf ya, agak populer juga mungkin di kalangan akhi Ghazul Fikr. Karena mereka itu agak sering juga pakai istilah ini. Beda kalau di pesantren itu enggak terlalu sih. Ya. Ya. Tapi sebelum kesana ya, jadi yang kita bahas itu Ghazul Fikr yang kita bahas itu tentang Islam Nusantara. Islam Nusantara. Ini kalau sekarang mungkin udah agak, mohon maaf mungkin agak usang ya dalam tanda kutip, tapi kita angkat kembali. Bukan kita sih. Apa? Bukan kita yang angkat, tapi ya dosen kita kan, dosen Iya. pembimbing mata kuliah kita yang angkat isu Islam Nusantara, apakah dia itu agama baru atau bukan. Nah, benar. Nah, kita perkenalan dulu aja deh sebelum Oke. kita bahas sana. Biar teman-teman juga ngerti kan konteksnya ini. Ya. Konteks. Ya. Oke, jadi saya ini ya saya. Nama penting ya. Penting. Ya, nama saya Ilham Fikri Ma'arif. Namanya Fikri. Ghazul Fikr ya. Ghazul Fikr. Iya. Ilham Fikri Ma'arif, Mas Santri. Ya. Mas Santri Darussunnah Ciputat. Kebetulan saya juga mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jangan tanya semester. Semester akhir. Semester akhir lah, oke lah. Oke, kemudian ini perkenalkan di depan saya ini yang jadi pemateri ya. Kalau saya kan cuma moderator, jadi cuma ya nuntun jalan acara doang. Nemenin Sementara- ngobrol. Nemenin ngobrol. Oke. Dan sementara yang di depan saya ini pemateri inti lah. Jadi saya cuma nemenin aja ini, pendamping aja. Namanya itu bukan Mas. Jawa sih ya. Iya. Nurul Mas Huda ya. Nurul Mas Huda. Sudah. Sama juga Mas Santri Darussunnah. Kuliah Mas? Iya, sama. Sama ya. Ilmu Quran Tafsir di Bin Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, kalaupun sebenarnya di Ciputat Selatannya. Jadi kita bakal membahas Islam Nusantara Agama baru. atau bukan. Ya. Dan kebetulan Mas Huda ini Pro. bahwa Saya pro bahwa Islam Nusantara itu agama baru. Islam Nusantara agama baru. Tapi ingat dulu konteksnya ini ya, konteksnya sedang ujian. Jadi sebenarnya ini ngelawan hati Mas Huda nggak? Enggak sih. Agak aneh ya. Tapi kalau enggak, itu lihat dulu nanti isinya apa. Oke. Padahal ini loh teman-teman, ini bisa nanti kamera ya zoom ya. Jadi ini Mas Huda ini anggota Islam Nusantara Center atau INC ya. Ya, iya. Kartu anggota. Berarti Mas Huda sering ikut kajian ya Islam Iya. Nusantara Center. Untuk dapat kartu anggota ini minimal 10 kali ya Pak. Wah. Ikut kajian. Tapi ternyata sorry dipotong Mas. Iya. Tapi ternyata Mas Huda pro bahwa Islam Nusantara ini agama Agama baru.
Setahu saya dulu ya Mas, setahu Ya. saya dulu nih. Aduh, ini kok malah saya yang kayak jadi Oh, gak apa-apa. Kayak setahu saya ya teman-teman, saya hype mungkin kalau bahasa sekarang itu ya, atau booming ya, viral Islam Nusantara itu waktu NU, Nahdlatul Ulama, PBNU lah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu ngadain muktamar ya, muktamar NU ke-33 di Jombang. Nah ya. waktu itu tema yang diangkat itu ya Islam Nusantara. Islam Nusantara. Meskipun sebenarnya Islam Nusantara ini agak udah lama juga akan dibahas, misalnya oleh Prof. Azumardi itu sudah punya buku bertema Islam Nusantara juga sekitar tahun 2002, tapi kemudian benar-benar booming itu sampai dibahas kemana-mana itu ya sejak itu, sejak NU ngadain muktamar dengan tema Islam Nusantara. Itu seru banget Mas. Iya. Iya. Respon masyarakat itu macam-macam itu, dan itu seru sih. Sampai ada yang bilang misalnya nih yang kontra terhadap Islam Nusantara, ngapain Islam Nusantara, emang kamu nanti kalau mati dikafanin batik gitu. Gitu katanya. Tapi kalau Mas Huda nggak sampai ke sana ya, atau gimana? Enggak sih, enggak sampai ke sana. Nanti kita dudukkan juga persoalannya dalam konteks apa saya pro terhadap Islam Nusantara itu agama baru. Nah, oke langsung aja kayaknya. Mas. Iya. Apa sih yang bikin Mas Huda pro kalau Islam Nusantara itu merupakan agama baru? Oh, yang bikin saya pro itu PJ Angkatan nunjuk begitu. Oh iya. Jadi Mas Huda ditunjuk mau gak mau harus pro bahwa Islam Nusantara agama baru. Akhirnya Mas Huda nyari-nyari Iya. argumen bahwa Islam Nusantara dan ternyata cocok gak sama hati gitu. Saya kira cocok. Alasannya. Oke, begini. Mungkin saya dudukkan dulu ya persoalannya. Ya. Yang sedang kita perdebatkan itu adalah Islam Nusantara yang baru muncul di tahun 2015 itu. Karena itu yang diperdebatkan. Sebelumnya gak ada perdebatan tentang itu. Ya. Misalnya tadi kata Mas Ilham, Prof. Azra ya. itu sudah nulis buku yang judulnya Islam Nusantara itu, tapi tentang jaringan ulamanya. Ya. Di tahun-tahun 2000 awal ya, 2002. Ya. Dan itu enggak muncul perdebatan yang seperti sejak di tahun 2015 itu. Ya, oke. Maka yang kita debatkan itu yang 2015 itu, yang sejak itu. Karena sebelum itu enggak ada masalah. Oke. Nah, menurut Mas Huda kira-kira apa sih yang ngebuat kenapa kok Islam Nusantara yang sejak 2012 itu justru yang responnya itu dari masyarakat itu macam-macam, dan sampai booming, sampai viral, sampai kemana-mana gitu kan. Oh iya. Bahkan sampai Mas Huda bilang ini loh Islam Nusantara itu agama baru. Agama baru. Oke. 2015 kok. Oke, harusnya saya nampilkan slide ini ya. Slide-nya mungkin bisa tonton di video yang lain. Waktu kita debat itu saya nampilkan bahwa agama itu nanti dibagi setidaknya 3. Agama dibagi 3, maksudnya gimana? Ada 3 macam. Ada gerakan keagamaan, ada, saya lupa ya. Tapi yang saya ingat satu itu. Karena nanti Islam Nusantara masuk di sana. Masuk di gerakan keagamaan itu. Sehingga gerakan keagamaan baru. Ini nanti meskipun tidak saya samakan ya, tapi bisa untuk permisalan. Misalnya dulu ada misalnya Bahai. Ya. Itu awalnya kan gerakan keagamaan. Dan gerakan keagamaan yang baru. Oke. Sama juga misalnya Druzes itu di Syiah. Gimana tuh? Atau yang lain saya juga agak tahu.
Kan kita bahas Islam Nusantara. Iya, Saya iya. ambilkan contohnya aja. Ya, contoh kalau itu tuh gerakan agama baru. Oke. Oke. Tapi di agama-agama yang lain juga ada, nggak hanya Islam ya. Oke, bentar Mas. Ya. Ini bagian dari kejujuran ilmiah ya, teman-teman ya. Jadi Banyak- kalau nggak tahu ya udah jawab nggak tahu kan. Iya kita aja. Iya. Lanjut Mas. Ya di agama-agama yang lain kan juga seperti itu. Ya. Misalnya di Kristen Hmm. nanti ada Protestan dan Ya. lain-lain kan. Nah, Dia Hindu juga ada, di Buddha juga ada, di hampir semua semua agama. agama ya. Seperti itu. Sehingga nanti Islam Nusantara itu isunya mulai muncul untuk diperdebatkan di tahun 2015 itu. Ya. Nah, di sana saya mengangkat bahwa Islam Nusantara itu agama baru. Ini kalau langsung saya sampaikan begitu udah selesai Islam Nusantara agama baru. Ya. Islam Nusantara agama baru dalam arti dia itu gerakan keagamaan baru. Ini kan isu-isunya itu Ya. dia untuk mengcounter misalnya pemahaman-pemahaman keagamaan yang yang mungkin cenderung saya tidak ingin berkata ke Arab-Araban ya, Ya, tapi ya. mungkin tapi agak begitu, agak memaksakan Islam itu dipahami dengan untuk menjadi Islam itu harus pakai budaya Arab gitu. Kalau boleh saya bahasakan mungkin mereka yang berpahaman agak tidak ramah Nah, ya, ke tradisi lokal Indonesia, ke tradisi lokal Nusantara. Hmm. Tapi meskipun saya bilang Islam Nusantara itu agama baru ya, tapi saya setuju dengan Islam Nusantara. Gitu ya. Ya, oke. Ya. Karena nanti di akhir saya melihat tiga macam agama itu bukan dalam konteks teologis, tapi dalam konteks misalnya sosiologis. Ya. Karena waktu debat itu Ya. nanti lawan saya yang kontra, yang bilang oh enggak, Islam Nusantara itu bukan agama baru, itu bahkan bukan aliran, bukan apa, tapi itu hanya misalnya corak pemikiran, metode untuk mengkaji Islam, misalnya begitu. Iya. Kalau secara teologis ya Tuhannya sama, nabinya sama, gitu. Al-Qur'annya sama, hadisnya ya sama, gitu. Secara teologis mungkin begitu, tapi saya membacanya dari sudut pandang yang lain biar saya bisa bicara bahwa Islam Nusantara itu agama baru. Ya. Iya. Dia namanya juga Ghazal Fikr. Iya. Debat. Ya, jadi ini menarik ya. Mas Huda ternyata bilang bahwa Islam Nusantara agama baru itu bukan dalam potret negatif ya. Ya. Tapi justru meskipun ya itu memang agama baru, tapi bukan berarti Mas Huda menolak. Ya. Ya. Saya menerima dan saya setuju. Bahkan saya Islam Nusantara. anggota kajiannya. Oke, kira-kira menurut Mas Huda, kalau Mas Huda ini setuju, berarti kan Mas Huda menganggap bahwa adanya gerakan Islam Nusantara ini itu bagus, positif, penting. Alasannya kira-kira apa, Mas? Ini nanti akan berkaitan dengan tema-tema yang lain. Misalnya tema yang sangat berkaitan itu pribumisasi Islam. Oke. Terakhir kita debatkan kan itu pribumisasi Islam. Nanti perlu atau tidak pribumisasi Islam? Nanti pertanyaan utamanya nanti di pribumisasi Islam itu. Kan itu yang diangkat oleh Gus Dur ya. Di tahun 80-an itu. Kemudian nanti yang diangkat itu misalnya Wali Songo. Yang dilakukan Wali Songo itu pribumisasi Islam. Nah, nanti pertanyaannya yang dilakukan Wali Songo itu pribumisasi Islam atau islamisasi pribumi gitu. Ini nanti masuk di pembahasan Islam Nusantara ya. Meskipun di akhir kesimpulan dari dosen kita dua itu berbeda dan perbedaannya itu
adalah saling mengalahkan. Ya. Gitu kan? Kalau pribumisasi Islam. Islamnya dikalahkan, Oh, harus iya. pribumi, gitu kan? Iya. Kalau islamisasi pribuminya yang dikalahkan, harus Islam gitu. Nah, kalau menurut Mas Huda. Mohon maaf Ustaz. Iya. Ini udah kebaca Mas Huda udah punya pendapat sendiri. Iya. Kalau menurut Mas Huda gimana? Saya membacanya tidak Saling mengalahkan. mengalahkan. Dua-duanya perlu. Dua-duanya perlu. Islamisasi pribumi Ya. itu perlu. Oke. Pribumisasi Islam itu perlu. Atau kalau mau pakai Islam Nusantara, Islamisasi Nusantara itu Ah. perlu. Nusantaraisasi Islam itu perlu. Tapi bukan dalam saling mengalahkan, tidak. Misalnya di Al-Qur'an itu sering ya. Bawa Quran nih, masih saya tafsir. Ya gimana Mas? Misalnya bahwa Tuhan tidak mengutus utusan kecuali dengan bahasa kaumnya. Bilisani qaumihi gitu. Iya. Oke. Kemudian lisan kita di sini kan, kalau kita artikan lisan itu adalah bahasa. Lisan kita kan bahasa Indonesia. Ya. Atau saya Jawa, separuh Madura. Ya. Mas Ilham Jawa, Sunda gitu ya. Tapi di Pulau Jawa. Ya, terus gimana? Iya. Kemudian kita lihat, kita agama Mas Ilham apa? Islam. Islam ya. Emang Iya. Islam. Jangan ke sana. Iya. Oke. Iya, agama kita Islam. Agama kita Islam. Cuma jelas. dari mana kita dapat Islam itu? Atau kita langsung ambil sumber dasarnya? Ya. Setidaknya yang disepakati kan 4 itu. Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas Ya. gitu ya. Atau paling pokok Al-Qur'an sama Sunnah. Ya. Oke. Kemudian Al-Qur'an itu bahasa Arab. Bahasa. Jelas banget itu. Bahkan Al-Qur'an mengakui sendiri Ya. banyak di ayat-ayatnya yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini berbahasa Arab, Berbahasa Arab. Arabian, Ya. Arabiyin mubin dan seterusnya. Kita bahasa Indonesia. Terus bagaimana? Dan utusan itu harusnya pakai Bilisani bahasa qaumi. kaum. Bahasa harusnya pakai bahasa kita Iya. dong. Harusnya ada nabi turun di Nusantara dong. Artinya untuk mendakwahkan Islam Oh, itu iya. di Nusantara itu mau tidak mau bahas ajaran Islam yang universal itu dibahasakan dengan bahasa Nusantara. Oke. Sehingga di sana perlu Nusantaraisasi Islam, karena kita nggak bisa paham Islam kalau nggak baca Quran dan hadis. Dan Quran hadis berbahasa Arab, artinya perlu di Nusantaraisasi dengan lisan Nusantara. gitu. Berarti pahala orang dakwah di Indonesia itu lebih 2 kali lipat. Soalnya kan dari bahasa Arab harus translate dulu. Iya. Ini jadi tugas siapa? Ini tugas Mas Ilham Waduh. sebagai mahasiswa tafsir ini. Itu Itu pribumisasi Islam atau Nusantaraisasi Islam. atau sorry Mas, kalau saya boleh nggak tahu ya ini berpendapat atau apa Ya, Ngomong silakan. aja. Iya, silakan. Jangan-jangan lisan itu bukan sekadar bahasa atau bahasa itu sebagai simbol aja. Simbol dari kultur. Nah, iya. Iya. Bahasa dalam arti luasnya itu budaya. Nah, Sehingga kita ke Nusantara Ya. pakai budaya-budaya Nusantara. Nah, dan itu yang dilakukan Wali Songo kan? Wali Songo, setidaknya cerita-cerita yang kita dapatkan tentang Wali Songo, ya. pakai lagu-lagu, pakai gamelan, pakai yang dekat dengan akrab dengan masyarakat Nusantara. Ya. Sehingga Islam Nusantara itu, ya meskipun saya katakan agama baru karena saya dapatnya itu, tapi itu perlu. Tapi bukan dalam arti mengalahkan Islamnya. Ya. Ya. Begitu juga Islamisasi
pribumi atau islamisasi Nusantara itu perlu juga. Nggak semua budaya. Jadi budaya yang ada di Nusantara disesuaikan dengan ajaran-ajaran universalnya Islam. Oke. Tapi bukan diarabkan, bukan. Ya. Tapi kita nggak anti Arab ya. Iya. Kita tiap hari, hampir tiap hari kita Baca hadis, baca hadis, Quran, baca Quran, bahasa atau Arab. kalau mudzakarah dibukanya pakai bahasa Arab. Tayyib nabda dirasatana fi hadhil lailah bi qiraatil Fatihah gitu kan. Bukan berarti anti Arab. Iya. Tapi kita tuh jangan sampai kehilangan identitas. Identitas, benar itu. Iya. Berarti ini nunjukin kalau Islam itu ramah terhadap tradisi lokal. Ya, Dan Quran hadis itu bisa hidup beriringan dengan tradisi dengan lokal. tradisi sangat bisa. Bahkan harus begitu. Karena kalau nggak begitu malah mati. Oke. Dan kalau itu yang di akhir perdebatan tentang pribumisasi Islam itu kan juga ada yang menyamakan, yang pro dengan pribumisasi Islam. Loh, yang dilakukan Rasulullah itu juga pribumisasi Islam. Oh, iya. Pribumi itu kan penduduk lokal. Penduduk ya. lokal. Artinya penduduk lokal Mekah waktu itu. Iya. Nah, budaya-budaya yang waktu itu atau Islam yang universal itu dikomunikasikan dengan budaya yang waktu itu. Tapi juga budaya itu disesuaikan juga dengan ajaran-ajaran. Yang budaya yang melenceng tentunya diperbaiki gitu itu. Tapi nggak sampai dimusnahkan. Kalau yang negatif banget bisa iya, jadi. iya. Bisa jadi. Tapi ada juga yang dipertahankan. Bisa ada yang dipertahankan, bahkan ada yang dikuatkan. Kuatkan. Ya, itu dalam arti menyesuaikan budaya dengan ajaran Islam. Menarik sih. Jadi sebenarnya kalau kita pengen ngikutin Rasul, ittiba. Iya. Jadi saya ini nunjukin kalau saya ini ganti Arab ya, fasih. Justru kita itu sebisa mungkin harus bisa mendamaikan nilai-nilai Islam yang universal dengan masyarakat lokal, dengan budaya masyarakat lokal. Itu Nabi juga ternyata kenyataannya dulu waktu dakwah kayak gitu juga. Meskipun memang ada beberapa budaya juga yang dihilangkan, tapi ada juga yang dikuatkan. Kalau mau masuk jadi hidup sampai sekarang. Ya. Kalau mau kita kembali fokus ke tema awal itu, Islam Nusantara agama baru, sehingga saya harus ambil kesimpulan dari sisi mananya itu Islam Nusantara agama baru. Ya, pertama dari pembagian 3 agama itu. Pembagian 3 agama itu cek di Wikipedia ya. Iya, tapi Wikipedia dia punya rujukan juga, rujukan yang bagus juga. Ya. Jadi kita nggak anti ke sana. Kecuali kalau nggak punya rujukan kita nggak rujuk juga. Dia rujukannya juga bagus. Di antaranya adalah gerakan keagamaan. Dan Islam Nusantara ini masuk di gerakan keagamaan. Artinya dia agama. Dalam arti bukan teologis. Kemudian barunya di mana? Ya barunya ya di 2015 itu. Oh, sudah makanya kesana. Iya. Meskipun pada prakteknya ya nggak baru juga gitu, maksudnya itu gimana? Tapi segak baru gak barunya yang Islam Nusantara atau segak baru gak barunya makhluk. Tetap baru. Artinya tidak bisa ditolak atau gak bisa digugat bahwa Islam Nusantara itu agama baru. Gak bisa digugat. Bahkan padahal tadi kameranya baterainya habis. Jadi di-cut sebentar. Bahkan Islam pun kalau mau dilihat secara historis secara historis itu ya baru. Misalnya secara historis daripada sekali lagi ya, secara historis daripada Kristen, salah paham kan? daripada Yahudi, daripada Hindu, Buddha, yang lainnya. apalagi ke
ke belakang itu kan baru. Dalam pengertian agama yang formal ini dan dalam arti historis Islam itu baru. Nah, di sana saya menyasar bahwa Islam Nusantara itu agama baru. Iya. Agama baru tapi bukan berarti negatif. Bukan berarti negatif. Atau bukan dalam konteks teologis. Karena secara teologis Tuhannya sama, nabinya sama, Al-Qur'annya sama, kiblatnya sama. Ya. Sunnah-sunnahnya sama meskipun dalam tampilan yang berbeda. Kemudian ibadahnya sama, ya sholat, ya zakat, ya haji dan seterusnya. Ya. Tapi ramah terhadap budaya Nusantara. Nah, saya sukanya di sana. Iya, orang pakaian mas sudah juga ini Nusantara. Ini pakai koko tapi Cina. Saya biasanya pakai peci putih itu. Iya. Peci putih itu dilihat made in China ternyata. Tapi sekarang saya pakai kopiah hitam biar kayak Bung Karno. Iya. Khas Nusantara ya. Iya. Kita udah lebih 25 menit ini Mas. Cukup Okay. udah. Jadi itu aja mungkin ya bahasan kita bahwa Islam Nusantara agama baru. Tapi ini saya jadi belajar loh. Jadi kita jangan buru-buru menilai ketika seseorang itu memberikan statement. Ya kayak gini kan, bahwa Islam Nusantara itu agama baru. Lalu kita kan langsung berprasangka duluan kalau dia bilang seperti itu, dia memandang Islam Nusantara dalam potret negatif. Ternyata enggak. Justru Mas sudah melihatnya ini positif, bahkan harus. Ya, mantap. Terima kasih. Kok jadi Mas? Oh iya, Oh iya, gimana. Waduh, gimana? Saya nggak nyiapkan quote ini. Ini kok saya jadi lagi berasa ngewawancarain Fakhrudin Faiz. Gimana guys? Ayo. Kesimpulannya, Minum dulu. oh iya. Iya. Serius ini masalah. Capek. Haus. Nanti mungkin ada sponsor ya. Kesimpulan atau bukan lebih kesimpulan, mungkin ada yang terakhir yang ingin diutarakan Mas Suda. Terakhir yang perlu ditekankan, kita bicara tadi, Ya. Islam Nusantara itu agama baru. Ya, siap. Iya. Ya. Tapi itu pembagian dalam pembagian sosiologis, Ya. barunya secara historis, Ya. bukan dalam arti teologis. Oke, sehingga tidak salah paham. Lihat konteksnya. Lihat konteksnya, teman-teman ingat ya ini. Iya. Lihat konteksnya. Ini penting loh Mas, konteks itu. Apalagi untuk Mas Ilham yang sudah hatam Abdullah Said ya. Orang-orang nggak tahu. Aduh. Ini mau closing Mas Ilham. Iya, oke. Jadi itu saja ya teman-teman ya. Udah lebih 25 ya. Jadi obrolan kita mengenai Islam Nusantara agama baru. Jadi silahkan teman-teman simpulkan dari apa yang kita obrolkan kali ini. Terima kasih. Kalau ada yang menyimak, gak yakin juga ini ada yang nonton ya, tapi nggak apa-apa lah. Setidaknya kita sudah menorehkan kenang-kenangan. Oh iya. Fikir. Ya, nanti mungkin 10-15 tahun ke depan saya pernah berpikir kayak gini loh. Iya. Lebih ke mengutarakan ide kita yang masih ya umur 20 kayak gini kan masih agak-agak nakal kan memikirnya kan. Ya kayak gitu lah. Oke. Itu aja teman-teman. Kalau di lain kesempatan mungkin kita ada lagi. Apa nih Mas? Ya kalau ada kesempatan lah ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Tapi serius. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit undur diri bareng Mas salamnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.